Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Health Forum CNBC Indonesia bersama dengan saya Syafina Nasyar. Di sesi pamungkas ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana status WLA mendorong positioning Indonesia dalam rantai pasok global vaksin dan juga farmasi. Pertanyaan selanjutnya untuk seluruh narasumber saya adalah, selama ini Bio Farma, saya mungkin ke Pak Syadik dulu ya. Selama ini Bio Farma ini sudah terlibat dalam suplai vaksin global. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa sebenarnya 54% sudah ekspor semua. Ke depan apakah WLA ini bisa memperkuat positioning Indonesia dalam global supply chain vaksin khususnya, misalkan melalui WHO procurement atau kemitraan multilateral? Pertanyaannya, jawabannya adalah pasti. Kalau itu, kenapa? Karena kami sudah mengalami sekarang ini. Ya, kita sebagai bagian daripada rantai pasok untuk pengadaan vaksin. Ya, vaksin-vaksin tertentu mungkin yang kita sudah optimalkan adalah vaksin polio. Nextnya kita berharap bukan hanya polio yang kita bisa ekspor seperti ini juga. Dan tadi saya sampaikan, seandainya nanti ada produk-produk vaksin yang baru, dengan adanya WLA ini, orang akan lebih percaya kepada Indonesia, termasuk produknya dari Bio Farma, yang selama ini PQ WHO, mungkin apakah nanti dengan bilateral seperti itu antara G2G atau B2G bisa dilakukan secara langsung. Dan ini menjadikan rantai pasok dunia itu bisa lebih mudah terpenuhi. Dan kami juga berharap bukan hanya kita itu menjadi single player yang dari Indonesia ini, mungkin kawan-kawan yang lain juga ini akan merasa termanfaatkan dengan adanya WLA seperti ini. Dan kita berharap tentu kita juga harus meningkatkan diri kita sendiri. Karena WLA ini bukan menjadi sesuatu yang pasti bahwa kualitas dari Bio Farma atau perusahaan yang lain itu pasti bisa terima. Tapi adalah saringannya. Saringan yang ketat dari BPOM seperti ini udah mensejajarkan. Jadi menurut saya WLA dapat memperluas rantai pasok dan juga menimbulkan tadi ya untuk bisnis baru, dengan mereka akan mengajak kita untuk lebih luas lagi, bukan hanya produk finish product, tapi juga untuk yang proses produk sebelum-sebelumnya. Mungkin untuk menutup ini, karena kan kita sudah sesi terakhir, tapi saya nanti akan tetap tanya closing statement juga Pak untuk ini dengan adanya WLA, apalagi yang masih harus ditingkatkan juga Pak dari industri farmasi, dari BPOM, dan harapannya silahkan Pak. Kalau yang masih perlu ditingkatkan buat kami sendiri, koreksi buat kami sendiri adalah kami harus meningkatkan di hulunya, R&D kita harus bisa bersaing dengan yang dari luar. Ya, R&D itu mahal. Ya, mulai dari kita nyari seed sampai dengan preklinis, clinical trial 1, 2, 3, dan itu tidak boleh ada yang dilewatkan. Dan itu semuanya memerlukan biaya. Yang kedua adalah tentunya kita berharap bahwa dengan WLA seperti ini ada kemudahan-kemudahan ya dalam hal untuk sertifikasi NIA, dan yang ketiga adalah kita bisa memperluas jaringan pasar yang seperti kami sampaikan, dan ini juga selayaknya WHO nanti harusnya bisa lebih percaya lagi dengan adanya WLA ini. Produk-produk yang sekarang PQ WHO apakah mungkin kan nanti tidak perlu PQ WHO tapi dengan NIA yang keluar dari WLA BPOM ini sudah bisa diterima di berbagai negara. Gitu. Oke, baik. Itu dari Pak Syadik. Nah, kalau ke Pak Sudirman dulu, saya mau tanya dulu Pak Sudirman. Kalau saat ini Biotis itu kan sudah berperan untuk mendukung kemandirian vaksin nasional, termasuk produksi dari pentavalen itu. Nah, ke depannya apa strategi yang mungkin akan tetap fokus pada substitusi impor atau mulai agresif untuk mendorong Indonesia sebagai basis produksi vaksin global? Tentu tujuan atau target utama kita adalah dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian bangsa terhadap terutama untuk suplai vaksin. Tapi dengan posisi Indonesia sekarang mendapatkan WLA, kenapa enggak kita bisa memanfaatkan status itu, karena status WLA kita itu positioningnya unik. Ya. Indonesia sebagai negara berkembang, satu-satunya negara berkembang itu yang mendapatkan itu. Berarti teman-teman kita yang di bawah itu banyak kan, itu bisa menjadi ekspansi pasar kita. Yang kedua, kita juga negara di G20 ya.
negara besar juga secara ekonomi. Itu juga berarti juga membuat posisi Indonesia itu dipandang nggak sebelah mata gitu. Jadi menurut saya akan sangat rugi kita kalau misalnya status regulator kita ini sudah dianggap sejajar dengan negara maju, tapi kita sebagai pelaku usaha tidak dapat mengejarnya. Nah, dari internal kita juga, dari pelaku industri, kita juga harus nggak bisa juga take it for granted. Ya pokoknya sudah kita bisa gampang, enggak. Kita juga harus memperbaiki sistem yang ada di kita, kemudian juga yang paling penting adalah scale up. Ya, kalau kita sekarang di Biotis misalnya baru punya 1 line, ya kita harus tambah line-nya menjadi 2, 3 sehingga bisa memenuhi target marketnya, dan kita punya modal untuk melakukan penetrasi ke pasar itu. Jadi WLA ini bisa kita jadikan sebagai titik balik untuk mendeklarasikan bahwa target market kita selain kita memenuhi kemandirian bangsa kita atau health security kita, tapi kita juga bisa ekspansi ke pasar. Baik, terima kasih. Itu dari Pak Sudirman. Dari Pak Doni sendiri, itu tadi Pak Sudirman bilang ini bukan titik akhir, tapi harusnya menjadi titik balik. Harapannya seperti apa? Ya, baik. Jadi dengan WLA ini sebetulnya bukan akhir dari semuanya. Sebetulnya ini awal dari Indonesia untuk berkiprah lebih besar di internasional. Kalau kita melihat sekarang ini, kalau kita lihat polarisasi dunia, sebetulnya WLA memegang satu kunci penting. Artinya apa? Ketika China dan Amerika sedang cukup seterunya cukup panas, artinya kalau Pak William tadi sampaikan, di Asia ini yang baru menjadi anggota, yang baru diakui adalah Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, dan juga Indonesia. Nah sekarang artinya produk-produk dari China yang kita semua tahu teknologinya lebih canggih, tapi belum dapat WLA. Artinya kami nih di Etana nih, anak-anak muda selalu berpikir, gimana cara paling cepat untuk grab the market? Karena time to market itu penting. Caranya apa? Teknologi Cina kita ambil. Kalau dulu orang Cina bilang kita belajar dari Amerika. Oke, sekarang kita nggak usah malu, kita belajar dari Cina. Kita belajar dari Cina, teknologinya kita ambil, kemudian sambil teknologinya kita ambil, transfer of teknologi, kan itu dari tengah Mbak, nggak dari hulu. Sambil hulunya kita dengan alumni-alumni kita yang sekarang banyak baru pulang dari luar negeri, ayo kita naik ke atas, belajar dari Cina, kita manfaatkan. Karena apa? Produk-produk Cina pasti pengen didaftarkan di Indonesia. Karena ketika mereka udah di-approve di Indonesia, teknologinya transfer ke Indonesia, artinya buat Cina juga untung. Market mereka juga akan ke seluruh dunia. Kesempatan ini yang harus kita manfaatkan buat Indonesia. Nah, ini menurut saya kita harus ambil langkah di sini, ambil proaktivitas di sini. Kita harus berkolaborasi, Badan POM, kemudian industri, kita harus bersama-sama. Yang paling penting apa sih Mbak? Kita bisa produksi, kalau nggak bisa jual percuma kan. Nah artinya kita harus sama-sama public-private partnership untuk sama-sama kita mensejahterakan bangsa Indonesia dengan memperluas market kita ke dunia. Demikian Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni, sangat komprehensif. Kalau dari Pak William sendiri, untuk menutup seluruh diskusi kita Pak, singkat saja silahkan. Oke, jadi seperti tadi saya katakan bahwa Indonesia dalam hal ini melewati Badan POM mendapatkan WHO Listed Authority itu karena sudah melewati tahap-tahap bagaimana menjadi regulator yang baik. Nah sekarang saatnya memang tadi saya bilang adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor farmasi supaya bisa menyumbang cita-cita atau tujuan Pak Presiden untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Tapi di satu pihak kita juga harus tahu bahwa Badan POM, di dalam Badan POM itu ada industri-industri farmasi yang menengah ke bawah. Ada yang di atas, yang punya modal besar sekali, yang punya SDM yang kuat sekali, tapi juga ada yang menengah ke bawah, yang butuh. Bahkan masih merintis pun ada. Nah, kita bilang sekarang kita menuju Badan POM bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai pendamping. Kita memberikan asistensi supaya apa? Supaya mereka perlahan-lahan naik kelas ke atas. Karena tujuan kita sebenarnya mendorong yang bawah supaya naik ke atas, supaya yang di atas
kedorong juga ke atas. Bukannya menarik dari atas. Iya. Kalau menarik ke atas, yang bawah kadang-kadang ketinggalan. Nah itu yang ingin saya sampaikan, bahwa Badan POM setelah WLA ini regulasinya sudah baik, bagaimana mendorong industri farmasi terus berkembang, terutama yang berada di menengah ke bawah. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak seluruh narasumber saya yang sudah hadir dalam Health Forum CNBC Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif BPOM, Bapak William Aditeja. Terima kasih sudah bergabung, Bapak. Terima kasih. Lalu saya ucapkan juga Direktur Utama Bio Farma, Bapak Syadik Akasya. Terima kasih banyak, Pak, atas insight-nya. Selanjutnya Direktur Utama Biotis Pharmaceutical Indonesia, Bapak FX Sudirman. Terima kasih banyak, Pak. Dan selanjutnya juga Direktur dari Corporate Relations dan juga Strategic Affair PT Etana Biotechnologies Indonesia, Bapak Andreas Doni Prakasa. Terima kasih banyak sudah hadir di Health Forum CNBC Indonesia. Pemirsa, status dari WLA yang diraih oleh BPOM ini adalah lompatan besar, tetapi ini baru pintu masuk, bukan garis akhir. Bagi regulator, tantangannya adalah menjaga konsistensi standar global tanpa mematikan daya saing industri dalam negeri. Sementara bagi pelaku usaha, momentum ini harus dijawab dengan peningkatan kualitas, investasi hulu, dan keberanian menembus pasar ekspor. Karena pada akhirnya pengakuan dari World Health Organization hanya akan bermakna jika benar-benar diterjemahkan menjadi kemandirian industri dan juga posisi kuat Indonesia dalam rantai pasok kesehatan global. Demikian Health Forum CNBC Indonesia kali ini, pemirsa. Saya Syafina Sasyar pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business, sampai jumpa. Terima kasih